Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Bunyamin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sharing tentang 10 jurnal transaksi yang sering terjadi pada koperasi simpan pinjam atau pada unit simpan pinjam. Nah, 10 transaksi itu apa saja? Yang pertama adalah penerimaan simpanan pokok simpanan wajib. Nah, gimana kita cara mencatat penerimaan simpanan pokok simpanan wajibnya? Kita masukkan tanggal transaksinya, misalkan tanggal 5 bulan 10 2020. Penerimaan transaksinya adalah penerimaan simpanan pokok dari Pak Ahmad Sanusi. Kita kopikan dulu keterangan transaksinya, karena dalam pencatatan jurnal itu harus ada debit dan kreditnya. Masukkan nomor akunnya, ini adalah kasnya kita ambil yang ini, kas simpan pinjam. Setelah itu kita masukkan simpanan pokoknya, akun untuk simpanan pokoknya. 3010 simpanan pokok. Misalkan 5 juta. 5 juta. Bagi teman-teman yang pengen format jurnalnya seperti ini, teman-teman bisa cek di video-video yang sebelumnya ya, yang saya sudah sharingkan bagaimana cara membuat format jurnal seperti ini. Jadi ini adalah transaksi yang pertama. Transaksi yang kedua yang juga sering terjadi pada unit simpan pinjam adalah penerimaan simpanan wajib. Karena ini ada yang masuk anggota baru, maka kita bersamaan misalkan tanggal 5 juga bulan 10 2020. Ini kita copy dari sini aja, penerimaan simpanan pokok, kita ganti simpanan pokoknya dengan simpanan wajib. Masih tetap dari Pak Ahmad Sanusi. Sorry, kopinya di sini. Kita copy sekaligus di bawahnya. Dihapus. Ini tanggalnya kita kopikan. Kita masukkan kode akunnya. Jadi kalau menerima simpanan pokok simpanan wajib berarti ada uang kas yang diterima ya. Jadi kita masukkan 1011 kas simpan pinjam. Nah, misalkan ini simpanan wajibnya 500.000. Jurnal tidak seimbang, cek kembali ya, karena kita belum masukkan yang sisi debitnya. Sisi kreditnya. Sisi kreditnya berarti kalau simpanan wajib adalah kita koperasi menerima simpanan wajib. Jadi kode akunnya 3020 simpanan wajib. Kita masukkan 500.000. Oke. Nah itu ya jurnal yang sering terjadi untuk yang kedua. Jurnal selanjutnya yang sering terjadi pada koperasi simpan pinjam adalah penerimaan simpanan sukarela. Ini kita coba kopikan juga supaya lebih cepat ininya. Ini kita ganti saja dengan simpanan sukarela. Kita copy ke sini. Sama yang kita terima adalah kas dari simpanan sukarela 1011. Lalu simpanan sukarela itu berarti dia kelompoknya kelompok utang. Kita coba 2111 simpanan sukarela atau tabungan koperasi. Oke, ini simpanan sukarela misalkan 1 juta. 1 juta. Transaksi yang selanjutnya yang sering terjadi adalah pencairan pinjaman kepada anggota. Misalkan ini kita coba tanggal 10 bulan 10 2010. 10 ya, 10 bulan 10 2010. Transaksinya pencairan pinjaman
atas nama Bunyamin misalnya. Oke, kita kopikan. Nah, kalau pencairan pinjaman artinya koperasi mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang berarti kita punya tagihan ya, karena ada pinjaman piutang. Maka ini ada akunnya. Akunnya adalah akun piutang. Kita coba masukkan piutang itu berarti 1311 nih. Piutang simpan pinjam. Nah, koperasi pada saat memberikan piutang berarti koperasi akan mengeluarkan uang kas. Maka lawan kreditnya adalah kas. 10011. Misalkan Bunyamin pinjam 10 juta. Atau 5 juta aja ya, 5 juta. Nah ini ya, kalau ini yang menerima, koperasi menerima uang, maka kasnya di sebelah debit. Kalau ini koperasi mengeluarkan uang, maka kasnya di sebelah kredit. Dan lawan dari kasnya itu kalau menerima berarti dia di sebelah kredit. Kalau mengeluarkan berarti di sebelah debit lawan dari kasnya. Baik, untuk transaksi yang selanjutnya adalah penerimaan setoran ya. Katakan ini bulan berikutnya berarti 10 bulan 11 2020. Transaksinya adalah penerimaan setoran dari Bunyamin. Setoran pinjaman. Nah, kalau menerima setoran, ini biasanya ada 3 akun yang berpengaruh. Yang pertama itu koperasi menerima kas, yang kedua itu koperasi menerima setoran pokok pinjamannya, yang ketiga koperasi menerima jasa atas pinjaman ya. Jadi transaksinya ini bisa kita ketikkan kalau sudah ini 011, terus pinjaman itu 311. Untuk jasa itu 411, partisipasi jasa pinjaman uang. Nah, jadi pada saat menerima misalkan ini jadi 550. Pinjamannya misalkan 10 bulan, jasanya 1%, 500. Jadi per bulannya 500 untuk pokoknya, 50 untuk jasanya. Pokoknya 500.000, jasanya 50.000. Oke. Jadi teman-teman untuk transaksi setoran pinjaman itu kan ada transaksi penerimaan pokok dan jasa. Jadi biasanya transaksinya mempengaruhi 3 akun seperti ini ya. Jadi dipisahkan antara pokok dengan jasa, jangan sekaligus digabungkan karena nanti laporan keuangannya akan jadi masalah. Karena kalau ini nanti akan masuk ke komponen neraca sebagai pengurang piutangnya. Kalau yang jasa ini akan masuk ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan bagi koperasi. Jadi transaksinya untuk penerimaan setoran pinjaman itu adalah seperti ini. Selanjutnya adalah untuk penarikan simpanan sukarela ya. Transaksi yang sering terjadi adalah penarikan simpanan sukarela. Misalkan ini 11 bulan 11 2020. Ini kita copy, kita
penarikan simpanan sukarela, misalkan atas nama tadi Pak Ahmad Sanusi ya. Kita kopikan. Kalau ini tadi penerimaannya debit kreditnya sebetulnya tinggal membalikan aja ya. Ini kan ada penerimaan simpanan sukarelanya nih, 1011 kasnya di debit, 211-nya simpanan sukarelanya di kredit ya, karena dia menambah modal. Nah, kalau penarikan berarti kan kita tinggal membalikan saja jurnalnya jadi 211 ke 1011. Nah, simpanan sukarelanya di debit, misalkan ditarik 500.000. Kasnya keluar 500.000. Oke, transaksi selanjutnya adalah transaksi mengeluarkan biaya ya. Misalkan tanggal 30 bulan 11 2020. Ini dikeluarkan misalkan biaya gaji ya. Biayanya adalah biaya gaji. Kita copy. Nah, untuk mencatat biaya, berarti kan ada koperasi mengeluarkan uang untuk membayar gaji. Berarti kasnya akan keluar. Kalau kas keluar, dia akan di sebelah kredit ya, 1011. Nah, lawannya berarti akan di sebelah debit, yaitu untuk biaya ini kita coba di 711. Gaji pengurus ya, misalkan gitu ya. Ini misalkan 2.500.000. Ini bisa juga dikopikan di sini. Nah, ini adalah untuk mencatat biaya. Jadi, kasnya di kredit atau banknya di kredit, tergantung tinggal bayarnya dari uang tunai atau dari bank. Tinggal nanti lawannya di sebelah debit ya untuk biayanya ya. Jadi di sebelah debit. Oke, transaksi selanjutnya adalah transaksi penarikan simpanan pokok, simpanan wajib bagi anggota yang keluar. Misalkan ini tanggal 30 bulan 11 2020. Ini pengeluaran atau anggota keluar atas nama misalkan Nur Aini. Nah, kalau anggota keluar, dia maka akan menarik beberapa tabungannya, diantaranya simpanan pokok, simpanan wajib, kalau ada mungkin simpanan sukarelanya, lalu nanti koperasi akan membayarkan secara tunai, misalkan dengan kas. Ini kasus ini kita coba koperasi hanya mengeluarkan untuk simpanan pokok, simpanan wajibnya aja ya. Jadi kalau simpanan pokok, simpanan wajibnya pada saat menerima seperti ini ya, simpanan wajib pokoknya atau simpanan wajibnya di sebelah kredit. Kalau pada saat anggota keluar, maka simpanan pokok simpanan wajibnya di sebelah debit. Jadi 3010, lalu 3020, lalu kelasnya adalah 1011. Misalkan ini 5 juta, simpanan pokoknya, simpanan wajibnya, dia akumulasi 10 juta selama menjadi anggota. Berarti yang harus dibayarkan oleh koperasi sebesar 15 juta. Transaksi selanjutnya yang sering terjadi adalah penarikan hutang. Misalkan sama 30 bulan 11 2020. Koperasi menarik pinjaman ya. Berarti koperasi menerima kas ya, penarikan pinjaman. Berarti koperasi menerima kas 1011. Berarti hutangnya kita coba cek hutangnya. Akunnya biasanya di kepalanya
atau angka awalnya adalah angka 2 ya, piutang. Kita coba 21110, kewajiban lancar. Nah, hutang usaha simpan pinjam 2112. Misalkan menarik 100 juta. 1 miliar, 100 juta saja. 100 juta kita kopikan. Nah, kalau ada biaya dalam penarikan pinjaman, teman-teman tinggal masukkan di sebelah debatnya biaya, berarti kan nanti jumlah kas yang akan diterimanya tidak bulat 100 juta ya, tapi kurang dari 100 juta. Hutang usahanya tetap 100 juta. Misalkan kan ada biasanya kan kalau ada saat penarikan pinjaman kan ada biaya provisi gitu kan. Nah, itu dicatatnya di sebelah debatnya ya, tinggal mengurangi jumlah kas yang diterimanya. Transaksi yang sering terjadi yang terakhir adalah pembayaran hutangnya ya. Ini kita coba misalkan 30 bulan 12 2020. Kita copy. Nah, ini karena kita membayar hutang, maka kita kan punya kewajiban juga membayar angsuran itu terdiri dari pokok pinjaman dengan jasanya ya. Jadi kita koperasi akan mengeluarkan kas pembayaran angsuran hutang. Ini kita keluarkan dari kas 1011. Kasnya hutangnya kita masukkan 2112 karena kita bayar hutang ya. Ini pembayaran angsuran hutang, kita copy. Misalkan ini sama 10 bulan 10 juta. Nah, jasanya misalkan 0,5% berarti 500.000 ya. 500.000. Nah, untuk biayanya teman-teman bisa cek di sini ya, bisa juga kita lihat ke sini untuk akun biayanya. Misalkan di sini biaya bunga pinjaman 7012. Nah, teman-teman bisa masukkan 7012. Oke, berarti yang kas yang dikeluarkannya 10.500.000. Baik teman-teman, itu 10 transaksi yang sering terjadi pada unit simpan pinjam. Jadi pencatatannya mudah ya, kalau sudah seperti ini, nanti untuk pembuatan laporan keuangan juga mudah. Nanti akan saya sharingkan bagaimana nanti menyusun laporan keuangannya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau belum subscribe ya. Kalau ada yang ingin dikonsultasikan, tadi saya sudah cantumkan nomor handphone saya dan juga jangan lupa follow Instagram saya di Bunyamin Suharta @bunyaminsuharta. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.